Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 3. Coba kalian lihat, ini ada gambar Siti sedang berada di pinggiran pantai. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI. Apa itu TPI? Tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nah, dari ikan-ikan tersebut saya jadi keingat dengan suatu dongeng berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Nah, seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Oh iya teman-teman, pada pembelajaran 3 ini banyak sekali loh bacaannya. Nah, mungkin ketika teman-teman jenuh dengan semua yang saya baca, kalian bisa menyekip ya. Di sini akan saya baca semuanya dan saya terangkan semuanya. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala. Tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas meminta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia. Dan berjanji mau memenuhi segala kebutuhannya atau segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali lagi ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek.
Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Lagi-lagi cerita tentang perserakahan ya teman-teman, sifat serakah. Nah, itu adalah cerita nelayan dan ikan mas. Dalam cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran, jangan serakah ya teman-teman. Cukup merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Setelah itu, pada halaman 143 ada beberapa pertanyaan. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena cerita tersebut adalah cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya, berdasarkan karangannya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita? Tadi ada kakek, nenek, dan ikan mas. Bagaimana sifat dari tokoh-tokoh tersebut? Nah, sifat nenek itu serakah dan tidak bersyukur. Kakek sabar dan penurut. Sedangkan ikan mas itu baik dan bijaksana. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita tersebut? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan jangan serakah. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan? Yang harus kita hindari adalah sikap serakah, karena agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh yang lain. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Nah, tokoh utama. Apa sih itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan. Lalu tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh tambahan sekedar menunjang tokoh utama. Selain ada tokoh utama dan tokoh tambahan, ada juga tokoh berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Apa sih Kak tokoh protagonis itu? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan digagumi pembaca. Protagonis itu pelaku yang memiliki watak baik ya teman-teman. Sedangkan antagonis itu tokoh yang tidak disenangi pembaca.
karena perannya tidak sesuai dengan didambakan pembaca. Biasanya tokoh antagonis ini tokoh yang jahat atau tokoh yang menimbulkan konflik. Nah, itu adalah macam-macam tokoh, teman-teman. Ada tokoh antagonis, protagonis, tokoh utama, tokoh pendamping, atau pembantu. Nah, semua itu ada dalam sebuah cerita. Ayo berdiskusi. Ini ada pada halaman 145 yang paling bawah. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama 2 orang temanmu tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita tersebut, cerita nelayan dan ikan mas. Selanjutnya, berdasarkan perannya, tuliskan tokoh protagonis, antagonis dalam cerita nelayan dan ikan mas. Ketika teman-teman di rumah tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian bisa berdiskusi dengan saya. Oke, kita mulai. Tokoh utamanya tadi ada kakek, pembantunya atau tokoh pembantu ada nenek dan ikan mas. Tokoh protagonis, tokoh yang baik itu kakek dan ikan mas, sedangkan tokoh antagonisnya nenek. Nah, ketika kalian mempunyai jawaban lain, kalian bisa tulis di komentar, karena ini kita sedang berdiskusi ya. Ketika kalian punya jawaban lain juga tidak apa-apa, kalian tulis di komentar. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk atau berbeda. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda-beda. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu pasti berbeda. Nah, apa sih Kak karakteristik itu? Karakteristik adalah karakter atau gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, kurang lebihnya karakteristik itu seperti sifat bawaan gitu ya teman-teman. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakter individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, di antaranya fisik, jenis keagamaan, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat akan keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Contohnya, yang pertama, dapat belajar saling menghargai, belajar bersosialisasi. Bersosialisasi itu berbaur ya teman-teman, berbaur dengan masyarakat. Lalu toleransi. Toleransi itu saling menghargai. Lalu saling melengkapi sesama individu. Ada tetangga kita yang kegemarannya memasak. Nah, kita gemarnya makan. Itu kan saling melengkapi ya. Lalu hidup rukun dalam masyarakat. Nah, itu adalah karakteristik.
Jadikan perbedaan itu sebagai pelengkap kita, sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kita. Nah, di tempat kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita itu banyak sekali perbedaan ya. Entah perbedaan usia, fisik, kegemaran, agama, dan suku. Nah, bagaimana sikap kita ketika dihadapkan dengan perbedaan semua itu? Mari kita bahas. Ketika berbeda usia, sikap kita harus saling menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa atau yang masih kekanak-kanakan. Manfaat dari sikap tersebut adalah kita bisa hidup rukun dengan teman-teman kita. Saya akan memperbesar di sini agar tulisannya lebih jelas. Fisik. Nah, ketika ada perbedaan fisik, sikap kita harus menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisik. Manfaatnya, kita juga bisa hidup rukun dengan teman. Ketika kegemaran, yang satu gemar bernyanyi, yang satu gemar menggambar. Nah, sikap kita harus menghargai teman yang berbeda kegemaran. Manfaatnya, hidup rukun dengan teman. Kak, kenapa kok sama hidup rukun dengan teman? Nah, karena kunci dari kerukunan itu adalah saling menghargai. Salah satu kunci dari kerukunan. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami dan juga saya meringkas kalimatnya agar tidak terlalu panjang. Ketika berbeda atau beragam agamanya, sikap kita harus menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajarannya. Manfaat dari sikap kita tersebut adalah hidup rukun bersama teman. Lalu ketika berbeda suku, harus menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Manfaatnya adalah menambah wawasan tentang adat dan kebiasaan suku lain. Nah, itu akan membuat kita menjadi dewasa ya. Perbedaan tersebut akan membuat kita menjadi berpikir terbuka. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia. Apa sih Kak mayoritas? Nah, mayoritas itu adalah sebagian besar. Sebagian besar rakyat Indonesia itu sebagai petani. Karena apa? Karena negara kita negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak keragaman pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, ketika masyarakatnya tinggal di dataran tinggi, banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani, sedangkan petani atau berkebun ya teman-teman. Sedangkan ketika di dataran rendah, rata-rata itu petani, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda teman-teman. Nah, perbedaan tersebut termasuk keragaman dalam bidang pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kemarin kita sudah sempat mempelajari tentang kegiatan ekonomi, penghasil barang, penghasil jasa, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajarinya lagi agar teman-teman lebih ingat tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, ini contohnya seperti pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Misalnya petani, nelayan. Petani itu kan menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan lain sebagainya. Lalu ada pengrajin. Yang nomor 2 ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, menghasilkan jasa ini contohnya guru.
Apa sih yang dihasilkan guru? Kan tidak berbentuk ya teman-teman. Tidak nyata, barang tersebut tidak nyata, tapi dapat kita rasakan. Itulah yang dimaksud dengan penghasil jasa. Karena guru kita bisa membaca. Karena guru kita tahu akan ilmu-ilmu. Jasa itu seperti tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Kurang lebih seperti itu pengertian dari jasa. Di sini saya memakai bahasa yang mudah difahami saja ya teman-teman. Setelah itu kita membentuk kelompok dan mengamati di sekeliling kita, di masyarakat kita, pekerjaan apa saja yang ada di tempat kita. Misalnya petani. Nah, petani itu termasuk pekerjaan menghasilkan barang. Oh ya, di sini saya mau menambahkan sedikit. Ini pakai bahasa saya sendiri ya, teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahami. Pekerjaan menghasilkan barang itu seseorang yang bekerja dan hasilnya nyata, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Nah, itu pekerjaan menghasilkan barang. Sedangkan pekerjaan menghasilkan jasa itu barang yang dihasilkan tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Petani itu pekerjaan menghasil barang. Karena apa? Petani membajak sawah atau petani menanam padi kan bisa kita lihat, bisa kita pegang. Itu pekerjaan menghasilkan barang. Lalu guru itu pekerjaan menghasilkan jasa karena tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Namun jasa guru itu kita rasakan, kita menjadi pintar, kita tidak awalnya tidak bisa apa-apa, sekarang jadi bisa. Nah, itu adalah jasa guru. Lalu pijat. Nah, tukang pijat itu juga pekerjaan menghasil jasa. Tidak bisa kita pegang, namun bisa kita rasakan tubuh kita. Pedagang itu penghasil barang ya. Lalu dokter itu jasa. Itu adalah beberapa pekerjaan yang ada di lingkungan saya. Mungkin di lingkungan kalian berbeda juga tidak apa-apa, silahkan kalian tulis sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing. Bagaimana seharusnya kamu menyikapi keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan warga masyarakatnya? Nah, ini adalah soal renungkan ya teman-teman, ada pada halaman 150. Sikap saya adalah saling menghargai dan membantu meskipun sebisa saya. Apakah kamu bangga dengan keragaman pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu? Saya bangga sekali. Karena keragaman tersebut, kebutuhan dalam masyarakat lingkungan saya dapat terpenuhi. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, membaca cerita fiksi. Yang kedua, mengamati keragaman karakteristik individu di sekolah. Dan yang terakhir, mengamati kegiatan ekonomi. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar. Oh ya, di sini saya mau menambahkan. Kak, kenapa sih komentar kok jarang sekali dibales? Ada sebagian yang dibales, ada yang tidak. Nah, meskipun tidak saya bales, tapi saya lihat kok teman-teman. Jadi ketika kalian berkata atau mengomentari, Kak, terlalu cepat cara membacanya. Nah, saya lihat komentar kalian dan saya akan rubah pada video setelahnya, ya. Jadi pasti ada perubahan kok teman-teman. Ketika kalian ada saran, kalian tulis saja di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.